Halo, apa kabar sahabat sisi lain dunia? Nah sahabat, dahulu sumur Zam-Zam tertimbun, lalu ada seseorang yang menggalinya dan masuk menyelami sumur Zam-Zam itu. Kemudian ia menemukan patung emas dan beberapa benda lain. Nah, berikut ini kisah selengkapnya sejak ratusan tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum nonton videonya sampai habis, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ya. Tekan tombol loncengnya juga biar sobat sekalian tidak ketinggalan informasi menarik dari sisi lain dunia. Pada zaman Nabi Muhammad, Zam-Zam sudah ada dan tak ada seorang pun yang tahu keberadaannya. Karena setelah zaman Nabi Ibrahim, sumur Zam-Zam tertimbun tanah. Namun berkat Abdul Muthaliblah, sumur Zam-Zam itu kembali terkuak keberadaannya. Suatu hari Abdul Muthalib, kakek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidur di hatim Ka'bah. Dalam mimpinya, ada seseorang menyuruhnya menggali Taibah. Akhirnya ia bercerita dan Abdul Muthalib bertanya di mana Taibah itu. Namun mimpi berlalu tanpa adanya jawaban. Mimpi yang sama berulang pada hari kedua dan ketiga. Namun setiap kali namanya berubah. Pada hari keempat, Abdul Muthalib disuruh menggali Zam-Zam. Abdul Muthalib bertanya di mana Zam-Zam itu. Abdul Muthalib hanya mendapatkan tanda-tandanya. Akhirnya dia bersama putra sulung satu-satunya pada saat itu melakukan penggalian di lokasi Zam-Zam sekarang ini. Penggalian pada hari keempat, dinding sumur sudah nampak. Setelah beberapa kali penggalian, tingkat airnya dapat dicapai. Dia pun masuk ke dalam sumur dan menemukan di dalam sumur itu ada dua patung rusa emas, pedang dan perisai. Atas keberhasilan ini, Abdul Muthalib berseru Allahu Akbar dan berkata inilah sumur Ismail. Orang-orang Quraisy pun mengerumuni Abdul Muthalib dan mengatakan karena sumur itu semula milik Ismail, maka ketika ditemukan kembali sumur itu pun jadi milik seluruh suku. Abdul Muthalib menolak pendapat mereka dengan mengatakan bahwa sumur itu merupakan karunia khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dianugerahkan kepada dirinya. Pada akhirnya, orang-orang Quraisy sepakat menyerahkan persoalan mereka kepada wanita arif dari suku Sa'ad di Syria. Abdul Muthalib bersama putranya dan beberapa sahabat berada dalam kafilah yang sama. Namun Abdul Muthalib memiliki pemahaman dan persiapan tersendiri. Di tengah gurun, air yang dibawa Abdul Muthalib habis. Seluruh anggota kelompok lain tak mau berbagi air. Mereka nyaris mati. Abdul Muthalib menyarankan kelompoknya untuk menggali beberapa kuburan agar kalau ada yang mati maka tinggal menguburkannya. Abdul Muthalib menasihati sahabat-sahabatnya bahwa menyerah kepada kematian tanpa melakukan upaya habis-habisan merupakan sikap pengecut. Kemudian Abdul Muthalib menaiki untanya dan untanya pun bangkit. Pada saat itulah kaki unta menjejak bumi dan tiba-tiba keluarlah air yang sejuk lagi sedap rasanya. Seketika itu Abdul Muthalib mengucapkan takbir. Dan para sahabatnya juga ikut mengucapkan takbir. Mereka pun lalu mereguknya untuk menghilangkan dahaga, lalu mengisi penuh wadah-wadah air mereka yang terbuat dari kulit. Abdul Muthalib kemudian mengundang kelompok lawan untuk ikut mengisi wadah-wadah air mereka. Sahabat-sahabat Abdul Muthalib merasa keberatan, namun Abdul Muthalib mengatakan kalau kita berbuat seperti mereka, maka tak ada bedanya antara kita dan mereka. Kemudian kelompok lawan berkata, "Wahai Abdul Muthalib, demi Allah, Allah telah menentukan antara kamu dan kami. Dia telah menganugerahkan kemenangan kepadamu. Demi Allah kami tak akan pernah berselisih denganmu tentang Zam-Zam. Tuhan yang telah menciptakan sumber air ini di sini. Di gurun ini beliau telah menganugerahkan Zam-Zam kepadamu." Maka sejak saat itu Zam-Zam pun menjadi milik pribadi Abdul Muthalib. Nah sahabat, gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Jangan lupa untuk komen di bawah ini ya. Mimin pamit undur diri dulu, sampai jumpa di video selanjutnya dan bye!